melihat, pantai matahari yang Nggih. sudah keliling-keliling sedikit gitu ya, Pak, Ya, ya. ya. Apakah nanti bisa menjadi salah satu destinasi wisata Kabupaten Sumedang? Saya pikir bisa, kenapa tidak? Jadi makanya ini tetapkan dulu, dikelola oleh BUMDes, monggo. Nanti segala tata kelolanya itu, jadi pengeluaran pemasukan dan mungkin hasilnya itu oleh BUMDes yang mengelola. Nah, kalau memang mohon maaf nantinya diminta oleh intervensi dari Dinas Pariwisata, kita siap, sangat siap. Sehingga nantinya betul-betul memaksimalkan daripada potensi ini. Dan tentunya setelah selesai kita berikan pemahaman terhadap pengelola agar ini betul-betul dikelola dengan baik sesuai dengan aturan atau tata yang ada, dan saya yakin ini akan menambah daya tarik pengunjung bagi pengunjung yang ada di Pantai Matahari. Iya, Pantai Matahari tidak hanya menikmati suasana pantai Ya. dan kuliner ya. Di sini juga ada spot pemancingan. Oh, Respon pemancingan. Bapak ini bagaimana? Ya, wah apalagi. Jadi kalau mancing biasanya kan di air tawar. Ya. Ternyata ini spot pemancingan di air laut langsung. Nah, ini kan kayaknya satu-satunya. Selain orang langsung, ya, selain orang langsung biasanya kan nyewa perahu kemudian ke tengah laut. Ini kan tidak usah ke tengah laut. Nah, cukup spot ini mancing dan ikannya langsung bisa dinikmati oleh pengunjungnya. Nah, ini yang beda. Jadi ketika setelah mancing, ternyata kemudian setelah mancing itu dapat ikan dan langsung dimasak dan dinikmati, nah ini yang beda. Makanya lebih bagus dan lebih bisa dinikmati oleh pengunjung, seperti itu. Oke, jadi mungkin lebih dikembangkan juga, mungkin ada tempat untuk memasaknya gitu ya, Pak ya. Jadi setelah mancing langsung ada pengelola yang bisa memasak, mengolah gitu ya, Pak ya. Jadi ini nanti kalau saya melihat seperti tempat yang pernah saya kunjungi, ini nanti jadi di situ kan sudah ada wisata kuliner. Yang masuk sini itu nanti oleh BUMDes atau yang pengelola, pengunjung sini ditawarkan mau makan apa diberikan itu daftar menunya, sehingga ini nanti itu akan bisa dinikmati oleh langsung. Jadi yang memberikan pelayanan terhadap pesanan makanan itu harus sampai kepada yang sehingga semuanya jalan. Artinya semua jalan itu dari kulinernya jalan, mungkin maminnya juga jalan, kemudian juga penikmatan terhadap pengunjung itu juga kena gitu. Itu menurut saya. Kenapa? Jadi harus ada tempat untuk memasak yang disiapkan oleh pengelola. Ketika dapat mancing langsung dikelola, dibuat masak dia oleh pengelola. Kalau tahu umpamanya tidak dapat, sudah disiapkan di sana untuk disampaikan pesan dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Jadi bisa jadi wisata dan restoran. Betul, ya. Jadi harus begitu memang. Karena apa, orang berkunjung saya yakin tidak mungkin lah selamanya tidak membutuhkan minuman, makanan. Nah, itulah makanya harus siap. Ya, harus siap. Tentunya yang menjadi catatan bagi semua orang yang mengunjung adalah satu, enak rasanya. Kedua, harga terjangkau. Ketiga, bisa dinikmati banyak orang yang menginginkannya begitu, Mbak. Iya. Secara khusus, secara umum tentang potensi desa. Mungkin dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini ada pemetaan tidak terhadap potensi desa wisata di Kabupaten Sumedang? Yang sudah masuk ke kami ada beberapa desa wisata. Kebetulan tahun ini kita juga mengusulkan Anugerah Desa Wisata Indonesia yang kemarin Desa Engtongtong ya sebagai desa penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, tahun ini tercatat di kami itu ada 5 yang kita usulkan. Dan termasuk diantaranya kalau nanti ini bisa masuk untuk kita usulkan menjadi penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia, ya monggo. Tapi yang jelas perlu cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Sumedang ini pernah mengeluhkan tentang beberapa pengelolaannya yang SDM-nya kurang, Pak. Mungkin ada bantuan semacam workshop, pelatihan atau apa? Jadi desa wisata ini kan perpaduan sinergi atau sinergi antara 2 OPD. Jadi kalau itu dalam hal untuk kepariwisataannya memang tata kelola, pengelolaan dan sebagainya itu oleh kami, manajemen dan sebagainya oleh kami. Ya, makanya kami akan mencoba untuk mengumpulkan para pengelola desa wisata, ya, para pengelola usaha pariwisata untuk kami berikan workshop dan pelatihan
Kebetulan kami ada pelatihan tata kelola pariwisata Indonesia. Nanti narasumber kita akan coba dari Jawa Timur, bahkan mungkin dari Kementerian Parekraf. Harapannya adalah semua pengelola usaha pariwisata itu nanti mampu dan profesional, sehingga bisa mengembangkan dari daya tarik pesona di destinasi wisata masing-masing, seperti itu, Mbak. Iya. Sebelumnya juga ada perda dari DPRD tentang Ya. pengelolaan desa wisata. Ya. Mungkin bisa diceritakan Ya. apakah ada dampak? Ya. Jadi perdanya masih belum disahkan. Memang kita ikut. Jadi itu ada perda tentang desa wisata, di mana pengelolaannya itu bisa, mohon maaf, perorangan, bisa kelompok, bisa juga pemerintahan, baik desa maupun kabupaten. Nah, di perda yang sudah kita bahas bersama dengan Komisi 4 atau dari DPR itu nantinya adalah regulasi yang menguatkan tentang tata kelola pariwisata, utamanya adalah desa wisata di masing-masing desa. Harapannya adalah nanti pemerintah juga memerhatikan terhadap pengembangan sekaligus pemberdayaannya, sehingga desa wisata dan usaha pariwisata yang lain itu bisa berkembang. Karena apa? Semenjak daripada COVID-19, pandemi COVID-19 itu tampaknya usaha pariwisata ini sangat berkembang. Dan nantinya pemerintah akan siap untuk mengawal agar kemajuan di bidang pariwisata ini bisa mendatangkan pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik, kembali tentang Pantai Matahari. Ya. Bapak pernah menceritakan kalau biasanya ada wisata yang itu Pak, kalau misalkan ada wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Sumeneb, nanti ditujukan ke pantai ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Apakah akan nantinya akan ada lokasi ke Pantai Matahari ini ditujukan ke sini mungkin? Ya, jadi kami besok itu akan memanggil travel agent untuk biar mereka membuat paket wisata. Paket wisata, kalau itu 1 hari kemana saja, kalau 2 hari kemana saja, kalau 3 hari kemana saja. Jadi kita sudah mengkomunikasikan ya dengan travel agent untuk membuat paket wisata yang nantinya kita jual di beberapa tempat. Termasuk kami kemarin sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jogja, bukan Kabupaten Sleman. Di Paket Sleman itu kita ingin memasang baliho, ayo datang ke Sumeneb. Nah, itu nanti ada pantai Matahari, ada pantai Lem, pantai Sleman, dan semuanya. Semua usaha pariwisata di situ akan kita sampaikan. Di Sleman sudah kita mendapatkan titik terang. Di Jogja juga demikian. Kemudian nanti yang belum kita ke Bali. Tadi Bali nanti kita pasang baliho, ayo ke Sumeneb. Sudah ada branding untuk masing-masing potensi desa wisata di Kabupaten Sumeneb gitu ya Pak ya? Sudah ada. Branding. Ya, jadi sudah ada, makanya nanti kami tinggal komunikasi, koordinasi dengan DPMD untuk pengembangan dan pemberdayaan desa wisata ini. Karena apa? Kalau sudah unsur desa, ini adalah dana masuk ke BUMDes, berarti ini masuk desa. Berarti ini urusannya DPMD. Tapi kalau itu adalah branding, pengembangan pariwisatanya, itu urusan kami. Jadi kami itu bisa untuk memberikan support berupa pelatihan, ya, kemudian juga ya pelatihan yang digunakan untuk pengembangan daripada usaha pariwisata tersebut, begitu Mbak. Oke, quotes hari ini mungkin Bapak? Quotes hari ini, jangan melihat prosesnya, lihatlah hasilnya nanti pada saat sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Sumeneb.